pergerakan indeks harga saham gabungan cukup optimis ya di sepanjang pekan ini, berkali-kali menyentuh rekor all time high-nya dan bahkan posisi penutupan pada perdagangan hari ini juga cukup signifikan begitu ya. Ini rekor penutupan tertinggi kembali ya sepanjang masa di 0,57%, penguatannya di level 7.670. Apa yang membuat sebetulnya para pelaku pasar ini cukup percaya diri? Apakah memang karena bulan September sudah semakin dekat, pekan depan sudah mulai September begitu, ekspektasi terhadap The Fed untuk menurunkan suku bunga juga sudah semakin lebar, seperti apa? Ya, yang pasti hari ini kan perdagangan hari terakhir untuk Agustus ya. Sepertinya memang investor ingin menutup di bulan Agustus adalah di level yang cukup baik. Karena memang seperti yang Iva bilang, bulan depan itu kan udah bulan September ya, di mana sudah tanda-tanda The Fed ini harusnya akan memangkas suku bunga. Karena kalau kita lihat dari pidato di simposium kemarin tuh untuk dari Jerome Powell sendiri mengatakan bahwa memang sudah saatnya nih untuk US sendiri memangkas suku bunga. Biasanya kalau US ini sudah memangkas suku bunga, tidak menutup kemungkinan nantinya Bank Indonesia juga akan segera memangkas suku bunga. Karena juga melihat dari sisi inflasi kita juga sudah terjaga ya di level 2%, bahkan per Juli itu kan inflasi kita berada di level 2,1%. Kemudian kalau Iva perhatikan dari perdagangan hari ini ada beberapa saham yang memang naiknya cukup signifikan. Salah satunya didorong dari kenaikan di sektor infrastruktur, yaitu di saham Wijaya Karya Persero. Karena kalau kita lihat nih jelang-jelang di penutupan yang tadinya naiknya hanya 2 hingga 3%, Wika ini naiknya hingga 16% Iva. Jadi memang salah satu Wika yang juga menjadi pendorong untuk di sektor infrastruktur dan juga menyumbang penguatan ISG hari ini. Jadi kalau kita perhatikan kenapa nih Wika tiba-tiba yang tadinya cuma naik 2 hingga 3%, tapi beberapa menit sebelum closing naiknya hingga 16%. Jadi memang ada beberapa sentimen yang positif. Yang pertama di mana kalau kita perhatikan Wika ini kan sudah merilis kinerja keuangan ya Iva. Dan ini memang sangat di luar dari ekspektasi ya, terutama para investor, karena ternyata Wika ini berhasil membukukan laba dari setelah membukukan kerugian setelah beberapa tahun lalunya ya. Kalau kita perhatikan laba di kuartal 2 saja untuk Wika itu berada di level 1,5 triliun rupiah nih Iva. Itu meningkat dari kerugian sebelumnya di 1,36 triliun rupiah. Kemudian kan kemarin Wika juga masuk dalam indeks MSCI Indonesia Small Cap. Jadi memang salah satunya hal ini dari labanya yang cukup tumbuh signifikan, terus masuk indeks MSCI, dan juga kemarin kan ada proses dari restrukturisasi hutang ya, dan ini memang berhasil mendorong ada peningkatan laba di Wika sendiri. Oke, akhirnya bergerak cukup signifikan ya setelah cukup lama kita lihat ya sebetulnya ekspektasi dari para pelaku pasar begitu untuk sektor konstruksi ini sudah mulai kembali bisa bergerak, bisa kembali mungkin bisa cuan begitu dari sektor konstruksi. Mungkin tidak sedikit begitu investor yang sudah berharap gitu. Nah, tapi pertanyaannya adalah seberapa sustain penguatan ini, baik untuk penguatan indeks harga saham gabungan kita secara keseluruhan ya. Sekali lagi kita lihat juga secara kumulatif ini penguatan indeks harga saham gabungan sudah cukup signifikan begitu dalam 16 hari perdagangan, bahkan hingga 11,49%. Kemudian dalam 30 hari perdagangan ini sudah 5,86% penguatannya begitu. Seberapa sustain sebetulnya IHSG kita akan kembali mencetak rekor all time high-nya kembali begitu di bulan September, atau justru mungkin ada aksi profit taking juga yang akan diambil oleh para pelaku pasar sehingga euforia ini mungkin juga tidak akan berlangsung lama. Nah, ini seberapa lama? Kemudian juga sama berkaitan dengan sektor konstruksi ya. Kira-kira seberapa sustain penguatan untuk Wika utamanya begitu dalam sektor konstruksi sendiri? Yang pertama di bulan depan itu memang menurut saya adalah bulan-bulan yang cukup krusial ya, karena ada pengumuman untuk The Fed yang dimana pasar ini optimis sekali bahwa akan ada pemangkasan suku bunga. Harusnya ini bisa menjadi booster untuk ISG dan juga rupiah nantinya yang bisa mencetak di rekor-rekor terbaru. Kemudian kita juga harus melihat dari sentimen-sentimen yang akan datang di pekan depan, Iva. Salah satunya kan ada indeks PMI Indonesia juga, kemudian juga ada data inflasi pada awal bulannya di bulan September. Kalau misalkan data inflasi kita jauh lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya di 2,13%, ini juga akan menjadi booster bahwa nantinya Bank Indonesia lebih pede lagi nih untuk memangkas suku bunga. Dan mungkin saja nanti ISG bisa balik lagi di level 7.700-an. Karena kan pada perdagangan kemarin sempat menyentuh level 7.700-an ya, sebelum turun lagi level 7.600-an. Harusnya dengan booster-booster yang ada dari sentimen domestik dan juga luar negeri, ini bisa menjadi pendorong ISG bisa balik lagi ke level 7.700-an dan rupiah balik lagi di level 15.300-an. Oke, balik lagi tadi rupiah bisa kembali di level 15.300-an dalam rentang waktu kapan begitu? Karena sekarang juga sudah cukup oke di 15.400-an begitu ya. Apakah hal ini mungkin tercapai pada pekan depan, Susi?
Kalau menurut saya bisa saja tercapai karena untuk pada perdagangan hari ini saja untuk rupiah tadi memang melemah ya di level 15.450. Hanya istilahnya butuh poin 60 poin saja untuk membuat dia di level 15.300-an. Karena pada perdagangan kemarin Iva itu sebelum ditutup di level 15.400-an pagi hari itu sempat menyentuh level 15.300-an. Jadi menurut saya kalau 15.390-an ya. kalau pekan depan ini optimis sekali pasar, apalagi kalau alat Fed Watch-nya ini sudah mengatakan lebih dari 80% optimisme dari pemangkasan suku bunga, ini bisa tidak menutup kemungkinan pekan depan rupiah bisa balik lagi di level 15.300-an. Oke, baik. Terakhir begitu ya untuk proyeksi indeks harga saham gabungan pada pekan depan, begitu rentang berapakah begitu pergerakan IHSG kita mungkin akan terjadi pada pekan depan? Apakah optimisme juga masih terasa begitu dengan rentang-rentang yang masih cukup oke 7.600 atau mungkin bahkan bisa menyentuh 7.700 begitu untuk level psikologis IHSG kita pekan depan? Apakah possible, Susi? Menurut saya sih untuk pekan depan sangat possible sekali ya kalau masih berada di level 7.700-an, karena juga saya melihat dari sisi kinerja pergerakan IHSG sendiri masih sangat mumpuni sekali untuk balik lagi di level 7.700-an dengan sentimen-sentimen atau rilis-rilis data ekonomi terutama dari Indonesia dan US pada pekan depan yang akan rilis, dan apalagi dari hasil data inflasi nanti malam nih, Iva. Karena hasil data inflasi US nanti malam ini sangat sekali bisa menggerakkan atau sangat berpotensi untuk berpengaruh terhadap IHSG dan juga rupiah pada perdagangan hari Senin. Kalau misalkan inflasinya benar-benar lebih rendah dari 2,5%, Iva, ini tentu saja bisa mendorong IHSG balik lagi ke level 7.700-an dan rupiah ke level 15.300-an. Oke.